Kadang kan kalau misalnya pembelajaran dari kita, dari ibu-ibu pendidiknya itu anak tuh kadang nggak semangat menerimanya. Meskipun daycare ini terdengar lebih murah, tentunya daycare itu ya tidak murahan, Bu. Iya. Kalau di daycare ini, apakah ibu-ibunya itu sudah pada berpengalaman semua, Bu Nana? Semisal ada ibu baru. Nah, ibu-ibu lamanya itu bagaimana sih, Bu? Apa ibu-ibunya itu berubah-ubah? Misalnya memang ibunya kurang maksimal, mungkin kita bisa mencarikan gantinya. Ternyata di daycare itu tidak hanya ada positifnya, tapi ada negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, apa kabar? Perkenalkan, saya Anissa. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kebingungan orang tua terhadap daycare. Daycare itu apa sih dan kegiatannya ngapain aja serta pendampingannya seperti apa? Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saya kenalkan dulu profil daycare. Itu tadi seputar profil Abidri Daycare. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ada teman saya yang akan menjawab pertanyaan para parents. Perkenalkan, dia adalah Bu Nana. Dia adalah salah satu pendamping di Abidri Daycare yang sudah berpengalaman mengasuh dan mendidik anak-anak. Hai, apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi gimana nih, Bu? Iya, Bu. Jadi sebelumnya saya mau berterima kasih nih sama Bu Nana sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya untuk menjawab pertanyaan para parents. Baik, Bu. Nah ini Bu, banyak sekali parents tuh bertanya tentang apa sih bedanya daycare sama babysitter itu. Saya langsung jawab aja ya, Bu. Iya, Bu. Jadi tentunya daycare dan babysitter itu sangat berbeda ya, Bu. Nah, jawaban perbedaan ini bisa dilihat dari dua aspek. Dari aspek psikis anak dan juga dari segi ekonomi. Nah, saya jawab dari psikis anak dulu ya, Bu. Nah, tentunya anak-anak itu kan sangat butuh bersosialisasi ya, Bu. Iya. Nah, di daycare itu kan sudah sangat jelas kalau di daycare itu banyak anaknya dan juga banyak ibu pendampingnya. Jadi tentunya anak itu tidak mendengar informasi itu hanya dari satu arah tadi, dari babysitternya tadi. Nah, itulah perbedaan pertamanya. Perbedaan kedua itu yang saya lihat ya, Bu, dari anak-anak. Anak-anak itu lebih senang belajar itu dari teman-temannya, Bu. Kadang kan kalau misalnya pembelajaran dari kita, dari ibu-ibu pendidiknya itu anak tuh kadang nggak semangat menerimanya. Tetapi kalau misalnya pembelajaran dari teman-temannya, contohnya, ayo kita ini. Nah, itu biasanya tuh terlihat lebih semangat gitu, Bu. Nah, ini dari segi ekonominya nih, Bu. Dari ekonominya tentunya untuk biaya babysitter profesional itu jauh lebih mahal dibandingkan di daycare ya, Bu. Nah, meskipun daycare ini terdengar lebih murah, tentunya daycare itu ya tidak murahan, Bu. Perbedaannya juga di daycare itu kegiatan anak-anak dan tumbuh kembang anak-anak itu lebih terstruktur. Tentunya kegiatannya mungkin seperti sama saja di rumah, tapi di daycare ini perbedaannya kami ada pembelajaran, Bu. Nah, mungkin saya akan jelaskan ya, Bu, tuntunan kegiatan anak-anak hariannya selama di daycare. Nah, mulai kedatangan itu mulai jam 6.30, anak-anak sudah mulai kedatangan. Kedatangan itu mungkin maksimal sampai jam 8. Nah, setelah datang biasanya kan anak-anak belum sarapan di rumah, jadi sarapan di daycare dulu, sarapan bersama-sama di meja. Nah, tentunya menggunakan alat makan yang berbeda dan diawasi oleh ibu pendamping. Nah, jadi anak-anak itu kita latih untuk makan sendiri gitu, Bu, melatih kemandiriannya. Selesai makan jam 9 kami sudah mulai pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini kami dibagi menjadi dua grup nih, Bu. Ada grup balita dan juga ada grup usia di atas 3 tahun. Nah, grup balita ini adalah pembelajaran Montessori. Di pelajaran Montessori ini, anak-anak fokus mempelajari motorik halus dan juga motorik kasar.
Nah, untuk anak-anak usia di atas 3 tahun, itu pembelajaran prasekolah. Contohnya seperti menulis, menggambar, membaca, seperti itu, Bu. Nah, jam 10 kami sudah selesai pembelajaran. Biasanya kami memberikan snack pada anak-anak. Setelah itu jam 10.30 kami sudah waktunya persiapan tidur siang nih, Bu. Nah, persiapan tidur siang itu apa? Persiapan tidur siang adalah anak-anak itu toilet training. Nah, setelah anak-anak toilet training itu biasanya kami gantikan baju. Karena kan biasanya setelah anak-anak bermain itu keringetan. Nah, tidur siangnya nanti jadi kurang nyaman. Jadi anak-anak itu ganti baju tidur siang. Tidur siang, jadi sebelum tidur siang itu biasanya minum susu dulu ya, Bu. Minum susu, setelah itu tidur siang. Tidur siangnya sampai jam 12.30. Itu anak-anak sudah bangun tidur siangnya. Setelah itu anak-anak makan siang. Makan siangnya juga sama seperti tadi pagi, bersama-sama. Anak-anak makan sendiri, tetapi tetap dalam dampingan kami. Tentunya juga menggunakan alat makan yang berbeda-beda. Jam makan siang sampai jam 2 gitu, Bu. Jam 2 sudah selesai makan siang. Setelah itu anak-anak persiapan mandi sore. Nah, mandi sore, mandi sore. Setelah mandi sore kami ada kegiatan mengaji. Nah, setelah anak-anak mengaji baru persiapan dijemput orang tuanya. Nah, tapi biasanya, Bu, untuk anak-anak usia di atas 3 tahun itu anak-anak diselingi pembelajaran membaca. Jadi contohnya misalnya hari ini mengaji, besoknya membaca seperti itu. Gitu, Bu. Oh gitu Bu, jadi selama di daycare tuh anak-anak diajarin untuk lebih kemandiriannya juga ya Bu. Betul. Serta juga diajarin untuk toilet trainingnya biar bisa lebih cepat gitu ya Bu ya. Betul. Nah ini kan tadi Bu Nana sudah menjelaskan tentang perbedaan pola asuh, babysitter sama si di daycare. Nah ini kan kalau di babysitter itu kan pengasuhnya itu sudah berpengalaman nih, bisa dikatakan sudah profesional, tapi kan hanya satu orang. Tapi kalau di daycare ini apakah ibu-ibunya itu sudah pada berpengalaman semua Bu Nana? Tentunya sudah berpengalaman ya Bu Anissa, karena sebelum ibu pendidik ini terjun langsung ke anak-anak itu ada masa trainingnya, Bu. Nah, jadi di masa training itu apa sih? Nah, ibu ini dilatih untuk gimana sih caranya mendidik anak-anak, gimana sih caranya menjaga anak-anak, gimana caranya menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Seperti itu, Bu. Oh gitu Bu. Nah, apakah ibu-ibu itu tuh sudah mengenal ilmu parenting Bu? Tentunya juga sudah ya Bu, karena di zaman yang sangat-sangat canggih ini nih, jangan sampai ilmu yang kita miliki tuh dibawa dari ilmunya anak-anak Bu. Jadi kita tuh harus ya Bu, harus ilmu kita tuh harus selalu upgrade. Iya. Nah, kita juga punya loh Bu jadwal untuk ibu-ibu ini untuk sharing parenting terbaru. Jadi di setiap bulannya itu kami punya jadwal di mana di situ ayo kita bahas apa yang terjadi di anak-anak. Nah, kita juga sambil belajar nih, apa nih ilmu parenting apa nih yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Gitu, Bu. Oh gitu Bu. Jadi ibu itu sudah dibekali sama ilmu parenting ya Bu ya. Betul, Bu. Gitu. Nah kalau boleh saya tahu nih, ibu-ibunya itu jumlahnya ada berapa sih Bu? Untuk saat ini di cabang Arjo Winangun Malang ya Bu, totalnya ada 7 ibu pendidik dan anaknya ada 35 ya Bu. Kenapa Iya. nih saya langsung bilang anaknya? Iya. Karena untuk saat itu untuk ukuran 7 ibu pendidik itu sudah sangat cukup Bu untuk 35 anak. Karena satu ibu itu bertanggung jawab pada 5 anak. Nah, bertanggung jawab seperti apa sih? Bertanggung jawab ini adalah ibu ini akan mentargetkan contohnya seperti toilet training Bu. Anak usia di atas 8 bulan itu kan sudah harus mulai toilet training Bu. Nah, jadi ibu pendidik ini, ibu bertanggung jawab ini adalah yang ayo targetkan anak-anak ini harus lulus toilet training di bulan ini seperti itu Bu. Tapi untuk penjagaan dan pengawasannya itu kami lakukan bersama-sama seperti itu. Gitu Bu. Jadi anak-anak itu diajarin toilet training mulai usia 18 bulan ya Bu. Betul. Nah ini Bu, kalau semisal ada ibu baru, nah ibu lamanya itu bagaimana sih Bu? Apa ibu-ibunya itu berubah-ubah gitu Bu? Kalau untuk dikatakan berubah-ubah tentunya enggak ya Bu, karena kan sesuai kasusnya Bu. Yes. Karena kita kan di sini memberikan yang terbaik kepada parents dan juga anak-anak. Jadi kalau misalnya memang ibunya kurang maksimal, mungkin kita bisa mencarikan gantinya gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, ada juga kasus di mana
ibu pendidik ini mau bereksplor di tempat lain. Jadi kami kan juga tidak bisa memaksa, Bu. Iya. Nah, jadi untuk dikatakan berubah-ubah sepertinya enggak ya, Bu. Tergantung situasinya seperti apa. Gitu, Bu. Begitu Bu. Jadi setiap ibu pendidik itu megangnya hanya 5 anak ya Bu, tidak lebih ya Bu. Betul. Oh, gitu Bu. Iya. Nah ini kan tadi Bu Nana sudah memaparkan nih tentang kualitas ibu pendidik dan pola asuh babysitter serta pendampingan di daycare itu ternyata di setiap sudut itu ada ya Bu penanggung jawabnya ya Bu. Terus Bu Nana juga menyampaikan tentang kapasitas dan kegiatan di daycare. Nah bagaimana nih mencegah anak-anak yang sakit di daycare karena kan anak-anak ngumpul jadi satu nih Bu dan imunnya anak-anak itu kan juga berbeda-beda. Jadi gimana nih solusinya daycare untuk mencegah agar tidak tertular ke anak lain? Untuk pencegahan yang kami lakukan itu pertama adalah mensterilkan daycare ya Bu. Jadi kami punya jadwal gimana setiap harinya sebelum anak-anak kedatangan dan setelah anak-anak pulang itu kami disinfektan seluruh ruangan dan juga disinfektan playground dan seluruh mainan. Nah, kami juga punya jadwal di setiap bulannya itulah deep cleaning. Deep cleaning ini adalah kami membersihkan matras, locker, mainan semuanya kami bersihkan Bu di setiap 1 bulan tadi. Nah, kami juga punya jadwal per 2 minggu itu mencuci, spray dan seluruh sarung bantal anak-anak. Boneka-boneka juga kami cuci. Nah, untuk pembersihan mainan juga kami jadwalkan per 2 minggunya gitu Bu. Nah, untuk pencegahannya ya Bu yang bisa kami lakukan lagi, imun anak-anak itu kan pasti berbeda-beda ya Bu. Nah, saya mengamati itu ada dua tipe anak nih Bu. Ada anak yang di rumahnya itu selalu steril dan selalu bersih, dan ada juga anak yang bersih tetapi sama orang tuanya itu boleh Bu untuk bermain kotor-kotor itu boleh. Nah biasanya anak-anak yang bersih dan steril ini sangat mudah tertular penyakit dari teman-temannya. Tentunya kan di daycare kan berbagai macam anak tuh ada ya Bu, dan berbagai macam background juga. Jadi yang bisa daycare lakukan adalah memenuhi kebutuhan asupan anak tersebut. Asupan seperti apa kan? Kita sebagai orang Indonesia makan nasi itu adalah hal yang sangat wajib ya Bu, makan nasi. Jadi kalau bisa semua anak itu harus makan nasi. Jadi kami memastikan anak-anak yang di daycare itu makan gitu, harus makan Bu. Gitu. Nah kalau misalnya anak itu nggak mau makan, itu pasti akan selalu kami tawarkan makan. Jadi harus makan. Keluar dari daycare pulang itu dalam keadaan tuh sudah makan gitu. Nah, jadi kalau di daycare itu ternyata banyak anak ya Bu ya. Betul. Jadi ada 2 tipe anak nih, yang ada yang hidupnya itu bersih dan steril. Nah, yang kedua itu bersih, tetapi ibunya itu kayak berani main kotor anaknya. Jadi kayak anak-anaknya kalau yang hidup yang bersih steril itu akan lebih gampang sakit ya Bu ya, karena kan baru keluar nih dari lingkungan rumahnya gitu. Nah Bu, jika nih ada anak yang terlanjur satu anak yang sakit nih, bagaimana nih solusinya dari daycare agar tidak tertular ke anak yang lain nih sakitnya? Gitu. Hal pertama yang kita lakukan adalah menghubungi orang tuanya ya Bu. Karena kan penyakit-penyakit menular seperti flu Singapura, cacar, dan skabies itu adalah penyakit-penyakit yang sangat cepat penularan pada anak-anak. Jadi yang kami lakukan pertama adalah menghubungi orang tua agar anak tadi itu segera dijemput. Gitu Bu. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya benar-benar nih tidak bisa untuk menjemput, kami akan memisahkan anak tersebut di ruangan yang berbeda dari teman-temannya. Karena kan terkadang anak itu pada saat sakit itu sakitnya tidak terasa ya Bu ketika bertemu dengan teman-temannya. Jadi hal yang bisa kami lakukan adalah memisahkan anak tadi yang sakit di ruangan yang berbeda dari teman-temannya. Tentunya tetap dalam pengawasan kami yang Bu. Oh gitu Bu. Nah jadi kalau misal ada anak yang sakit nih, jadi ibu-ibunya itu langsung tanggap untuk dipisah ya Bu ya. Jika orang tuanya tidak langsung dijemput gitu ya Bu ya. Betul Bu. Oh, nah ini Bu, kan anak-anak di daycare kan nih banyak nih ya Bu ya. Dan Bu Nana kan juga sudah nih menerima banyak anak dan juga sudah berpengalaman mengasuh nih. Ini nih gimana sih Bu cara meyakinkan orang tuanya kalau misal anaknya kan mau dititipin di daycare nih, gimana cara meyakinkan orang tuanya bahwa anaknya di daycare itu tidak apa-apa Bu gitu? Untuk meyakinkan orang tua ya Bu, tentunya pada saat orang tua survei itu pada saat datang itu tentunya saya jelaskan ya Bu positif dan negatif di daycare. Karena
ternyata di daycare itu tidak hanya ada positifnya tapi ada negatifnya. Jadi saya jelaskan ke orang tua. Contohnya seperti masa adaptasi anak-anak. Nah ini nih masa-masa yang sangat krusial ya Bu. Iya. Masa adaptasi anak-anak itu kan sangat berbeda-beda. Ada yang anak itu senang, ada yang anak itu sedih. Sampai pernah itu Bu, ada anak yang sampai sakit di masa adaptasinya. Jadi harapan kami ini dari daycare, harapannya ketika orang tua mau menitipkan anak-anaknya ke daycare itu harus dalam keadaan sudah siap gitu, sudah siap ingin menitipkan anaknya ke daycare gitu Bu. Nah, tentunya kami juga akan mengirimkan setiap harinya foto dan video kegiatan anak-anak selama di daycare. Nah, parents juga bebas menanyakan kapanpun nih, menanyakan tentang anaknya. Contohnya, Bu, Anda saya lagi apa ya Bu? Gitu, contohnya seperti itu ya Bu. Tapi kita juga gak akan langsung fast respon karena kan kita juga fokusnya kepada anak-anak. Tapi pasti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua di WhatsApp Bu. Gitu. Nah, kita juga punya buku tumbuh kembang Bu. Nah itu di situ akan diberikan tumbuh kembang anak itu selama 1 bulan terakhir. Nah di situ adalah sesi sharing-sharing orang tua dan ibu pendidik di daycare gitu Bu. Nah tapi balik lagi ya Bu, keputusan ada di orang tua. Jadi kami hanya bisa memberikan apa sih daycare itu apa kepada orang tua. Jadi keputusannya harus kembali lagi ke orang tua. Orang tua yakin gak nih sama ingin menitipkan anaknya di daycare Gitu Bu. Boleh di-spill dong Bu Nana soal harga-harganya dan apa aja sih yang akan didapatkan anak-anak tersebut? Untuk harga daycare ini terbagi menjadi 2 ya Bu. Jadi kami ini punya paket mingguan dan juga ada paket bulanan. Nah tapi saya sih kurang merekomendasikan ya Bu untuk paket yang mingguan. Karena di paket mingguan ini kan anak-anak masuk itu maksimal hanya 3 kali. Sementara masa adaptasi anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada yang 1 hari masuk langsung bisa beradaptasi. Ada juga yang 2 minggu, seminggu, bahkan Bu sampai pernah ada di daycare kami itu sampai 2 bulan Bu. Baru bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, jadi saya ini kurang menyarankan nih untuk yang mingguan. Nah, untuk rekomendasi dari saya itu adalah untuk mengambil paket bulanannya saja. Nah, paket bulanan ini juga terbagi menjadi 2 Bu. Ada paket bulanan dengan makan dan paket bulanan tanpa makan. Bulanan dengan makan itu 900.000. Jadi itu mendapatkan 2 kali makan pagi dan makan siang dan juga snack 2 kali, snack pagi dan juga snack sore. Nah, untuk biaya tanpa makannya nih Bu, biaya tanpa makan ini 750.000. Itu juga mendapatkan snack, snacknya juga sama pagi dan juga sore. Nah, snack untuk anak-anak ini saya juga spill ya Bu, snack sorenya, snacknya anak-anak. Snacknya anak-anak itu buah, jelly, biskuit seperti itu Bu. Nah kami ini sangat-sangat menghindari nih jajanan ciki-ciki dan juga coklat-coklat tuh kami menghindari. Nah tadi kan paket bulanannya ya Bu. Nah saya mau spill juga nih untuk paket mingguannya. Paket mingguan dengan makan itu 195.000 itu dengan makan. Untuk tanpa makannya 150.000. Nah untuk paket mingguan ini kan maksimal masuk 3 hari ya Bu. Nanti jika parents mau ambil lebih dari 3 hari berarti additional hari yaitu tambah 55.000 per harinya dengan makan. Untuk tanpa makannya 40.000 gitu. Nah ini sampai lupa nih Bu. Nah kita nih ada biaya daftar juga nih Bu. Nah biaya daftar kami itu 250.000. Nah apa sih yang didapat dari biaya daftar tadi? Yang didapat itu pertama adalah buku tumbuh kembang. Selanjutnya adalah anak-anak dapat sikat gigi. Jadi sikat gigi hanya dapat di awal saja ya Bu. Nanti untuk bulan selanjutnya jika memang sikat gigi sudah tidak layak itu mohon dibawakan di rumah. Nah, biaya daftar tadi juga mendapatkan ini Bu, kertas-kertas pembelajaran. Jadi kan kita setiap harinya kan ada pembelajaran, contohnya seperti mewarnai, membaca. Nah dari situ nih, dari uang daftar tadi nih anak-anak mendapat hak-haknya tadi. Nah saya juga mau spill nih Bu, buku tumbuh kembang. Dari tadi saya kayak bahas buku tumbuh kembang. Nah ini nih buku tumbuh kembang kita. Nah di sini nih ada nama lengkap dan juga cabangnya. Nah ini mohon diisi ya semuanya. Nah ini adalah pas foto. Ini adalah pas foto ayah, bunda, dan juga Ananda. Nah ini wajib semuanya diisi ya Bu. Karena kami ini sangat menghindari kalau anak-anak itu dijemput selain dari ayah dan juga bundanya. Gitu. Nah tapi jika memang bunda dan ayahnya tidak bisa menjemput nih pada hari itu, boleh dijemput orang lain tapi harus menyertakan KTP yang menjemput ya Bu. Nah
Untuk selanjutnya adalah formulir pendaftaran. Nah, ini ada data pribadi anak dan data pribadi orang tua. Nah, ini harus semuanya diisi ya. Nah, selanjutnya juga ada, nah ini yang paling pentingnya, ini adalah tumbuh kembang anak-anak. Nah, ini ada nama ibu pendidik, bulannya, usia, dan izin kehadiran. Jadi izin kehadiran anak-anak juga tercatat ya Bu. Ini adalah pertumbuhan fisik. Di pertumbuhan fisik ada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya. Nah, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala ini diukur rutin setiap bulannya di minggu ketiga. Gitu. Jadi di sini ada bulan sebelumnya dan bulan sekarang. Jadi kelihatan ya Bu perbedaannya, apa ada berat badan turun atau naik di bulan ini. Selanjutnya ada toilet training. Nah, toilet training ini kan dimulai saat usia Ananda di atas 18 bulan. Gitu. Jadi ini juga terlihat nih belum berkembang atau mulai berkembang di toilet training ini. Selanjutnya adalah makan dan susu. Nah, ini bisa dilihat nanti Ananda ada kesulitan atau tidak makannya, minum susunya ada kesulitan atau tidak. Selanjutnya ini adalah tabel kemandirian. Nah, di sini adalah tabel meletakkan piring, merapikan mainan, makan sendiri, seperti itu. Nah, ini untuk sama seperti tadi, ini adalah tabel perkembangannya. Ini nih sudah belum mulai atau sudah proses atau sudah lulus nih dalam kemandirian tadi. Nah, ini adalah yang pentingnya juga nih Bu, ini adalah tabel perkembanganku. Nah, di sini terlihat moral dan nilai agama anak-anak, sosial emosional kemandirian, bahasa kognitif. Nah, nanti di sini nih kita lihat nih perkembangan apa saja nih dari Ananda tadi. Nah, ini yang bisa kita sharingkan ke orang tua. Perkembangan tadi sesuai apa tidak dengan perkembangan Anandanya di rumah gitu Bu. Nah, ini adalah catatan pendidik. Biasanya kita kan suka ada quotes-quotes atau catatan untuk bunda-bunda. Nah, ini adalah catatan orang tua. Jadi orang tua jika ingin memberikan saran atau komentar bisa sekali menuliskan saran komentarnya di sini ya Bu. Nah, ini adalah tanda tangan orang tua dan ini tanda tangan ibu pendidik. Nah, ini kalau menurut saya sangat penting ya Bu, buku tumbuh kembang ini karena di sini adalah tempat di sharing-sharingnya ibu pendidik dan juga orang tua. Jadi komunikasi antara ibu pendidik dan orang tua itu juga baik ya Bu. Nah, ada juga Bu, kami juga ada biaya daftar ulangnya di setiap tahunnya. Biaya daftar ulangnya itu 150.000. Gitu Bu. Oh gitu Bu, jadi Bu Nana ini lebih merekomendasikan untuk mengambil paket bulanan saja ya Bu. Betul. Soalnya di paket bulanan ini anak-anak bisa masuk setiap hari untuk bersosialisasi lebih lanjut lagi ya Bu. Daripada paket mingguan yang masuknya itu hanya 3 kali dalam seminggu. Betul. Jadi lebih direkomendasikan untuk mengambil paket bulanan saja. Serta juga dapat buku tumbuh kembang yang akan disampaikan oleh ibu pendidik di setiap akhir bulannya, dan ada sesi konsultasi atau sharing dari ibu pendidik orang tua ya Bu. Betul. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nana bahwasanya anak-anak yang di daycare itu tidak hanya datang, main, tidur, dan pulang, tetapi anak di sana itu diajarin tentang mengasah skill motorik halus dan motorik kasarnya, serta juga kemandiriannya. Dan toilet trainingnya itu ternyata penting untuk anak yang di usia 18 bulan. Di daycare juga sangat menjaga kebersihan dan kesterilan tempat dengan 2 minggu sekali mencuci spray, handuk, dan matras, serta mainannya itu ternyata juga dicuci loh. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nana tentang biaya-biaya di daycare. Akan dapat buku tumbuh kembang yang akan disampaikan oleh ibu pendidik untuk orang tuanya di setiap akhir bulan, dan ada sesi konsultasi atau sharing ibu pendidik dan orang tua. Jadi nunggu apa lagi nih bunda-bunda, yuk segera daftarkan putra dan putri bunda di Abitri Daycare. Nah, itu tadi mengenai seputar daycare dan pertanyaan-pertanyaan dari parents. Terima kasih Bu Nana sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan para parents. Saya juga terima kasih banyak ya Bu, sudah bisa diberi kepercayaan nih sama Bu Anissa buat jawabin pertanyaan parents. Semoga jawaban yang tadi saya berikan ngebantu para parents yang masih kebingungan nih mau milih babysitter atau menitipkan anaknya di daycare. Semoga lebih memilih daycare ya Bu. Iya, amin. Itu saja yang kita sampaikan. Kalau semisal parents ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kita, terima kasih banyak. Semoga parents selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi Tri Daycare, ibu tenang, anak senang.